Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa kabar hari ini? Kita sungguh bersyukur ya, kita sudah tiba di penghujung tahun ini. Wow, luar biasa, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh dahsyat bagi kita. Betul kan Kak? Yes. Betul nggak Firman? Iya, betul sekali. Tuhan itu baik, saudaraku. Dia tidak pernah meninggalkan kita, walaupun Dia izinkan pencobaan, silih berganti dalam hidup kita, tapi Dia selalu memberikan kekuatan kepada kita. Ada amin? Amin. Baiklah, kita akan memasuki ibadah akhir tahun kita pada saat ini. Tapi sebelumnya, mari kita persiapkan terlebih dahulu hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita dengarkan terlebih dahulu tiupan sangkakala dalam sikap berdoa. Sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, satu sukacita yang besar bagi kami Tuhan, di mana pada hari ini kami bisa mengikuti ibadah kami pada hari ini, walaupun kami mengikutinya secara online, dan kami yakin Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang tetap memberi semangat bagi kami, terkhusus untuk ibadah kami pada hari ini merupakan ibadah kami terakhir di penghujung tahun 2020 ini. Biarlah ibadah ini juga bisa memberi semangat bagi kami untuk bisa menjalani tahun yang baru yang akan kami jelang nantinya. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa untuk semua kami anak-anakmu yang ikut ambil bagian di dalam ibadah ini. Berkati semua pelayanan kami, agar melalui pelayanan kami nama Tuhan yang tetap terpuji. Untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman pada hari ini, Tuhan berkati segala persiapannya Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan bisa kami nyatakan di dalam kehidupan kami, dan firman Tuhan yang akan kami dengar juga bisa menguatkan iman kami di dalam kami menjalani tahun 2021 nanti. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan segala salah dosa kami, karena kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Tuhan kami. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus Yesus Kristus Tuhan kita. Glory.
luar biasa kasih-Mu Tuhan bagi kami. Dan kami hanya bisa memuji dan menyembah Engkau saat ini Tuhan. Seperti seorang wanita yang datang mengurapi kaki-Mu. Demikianlah kami datang Tuhan, sujud di bawah kaki-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Bapa yang baik, kami rindu Tuhan. Apapun yang Engkau lakukan dalam hidup kami tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengabdi kepada Tuhan dan ikut apa yang Tuhan mau kami lakukan. Sampai kami menutup mata kami, kami mau Tuhan dapati kami tetap dalam keadaan setia. Seperti seorang wanita yang mengurapimu dengan air matanya Tuhan. Seperti
ini kacungmu Tuhan. Kami ini sangat kecil di hadapan-Mu. Tapi Kau buat kami berharga Tuhan. Lebih mahal dari berlian, emas, permata. Dari apapun yang di dunia ini, kami begitu berharga bagi-Mu Tuhan. Dan Kau layakkan kami menjadi anak sulung-Mu, kesayangan-Mu, buah hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Jikalau kami bisa menikmati semua yang Kau berikan bagi kami, itu semua karena Kau sayang kami. Terima kasih buat ibadah saat ini, ibadah akhir tahun ini Tuhan. Kami sungguh bersukacita karena ya hanya karena-Mu Tuhan. Terimalah Bapa pujian penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami mau tetap menjadi kebanggaan-Mu, ya Allah kami. Terimalah pujian kami Tuhan jadi dupa yang harum. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Mari semua saudaraku kita yang sudah memuji dan menyembah Tuhan, bersama saya kita katakan amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, segala hormat bagi-Mu Allah kami yang maha tinggi, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Jikalau hari ini Bapak Engkau masih memberi kekuatan dan kesehatan yang baik bagi kami semua. Saat ini pun Tuhan kami masih juga diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing. Bapa dalam surga, biarlah melalui multimedia ini Tuhan Engkau juga hadir ke tengah-tengah kami Bapak. Saat ini Tuhan kami mau berdoa Bapak, menaikkan doa-doa sangat kami Tuhan untuk seluruh rakyat Indonesia yang saat ini semakin meningkat yang terpapar virus corona Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau yang menjaga semua Tuhan rakyat Indonesia yang saat ini menderita sakit Bapa. Biarlah kuasa-Mu bekerja, tangan-Mu yang berlobang paku menyembuhkan dan memulihkan semua rakyat Indonesia Bapa. Biarlah rakyat Indonesia ini sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu luar biasa. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang mampu menyembuhkan semua rakyat Indonesia dari sakit penyakit virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pilkada yang sudah berlangsung kemarin tanggal 9 Desember. Bapa dalam surga, apapun hasilnya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau campur tangan dalam hal ini Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik Bapa. Siapapun yang menjadi pemimpin dari hasil pilkada ini Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat kepintaran kepadanya Bapa. Biarlah tidak ada kerusuhan, keributan dari hasil pilkada ini Bapa, tapi Engkau tetap memberkati Bapa siapapun yang nanti terpilih Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami yang telah menjadi pemimpin di negara kami ini. Kami percaya Tuhan, negara kami ini semakin berkembang, semakin maju, semakin sukses. Rakyat Indonesia semakin bertambah kesuksesannya dan damai sejahtera kami peroleh oleh karena hasil dari pilkada ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tim medis yang saat ini Tuhan berjuang keras menolong pasien-pasien yang berada di rumah sakit maupun di rumah Bapa. Biarlah Engkau yang terus memberkati, kuasa-Mu yang bekerja Tuhan melalui para tim medis ini, baik dokter maupun perawat yang menangani pasien Bapa. Biarlah melalui tangan-tangan dokter perawat ini Tuhan banyak pasien disembuhkan Bapa. Tutup bungkus dokter dan perawat ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dia terhindar semua dari penularan virus COVID-19 ini Bapa. Aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara bangsa kami Tuhan, pemerintah kami Bapa di dalam menjalankan pekerjaannya Bapa dan tugas-tugasnya Tuhan. Engkau memberkati semuanya Bapa supaya tidak ada korupsi di negara kami ini Bapa. Baik itu presiden, gubernur, wali kota, bupati, kepala desa, semua Engkau jamah Tuhan hatinya Bapa supaya dia mampu memimpin negara kami ini dengan baik dan benar Tuhan. Berikan roh yang takut akan Tuhan
rakyat Indonesia ini Tuhan merasa tentram dan damai dan Bapa dapat menikmati hak-haknya Tuhan. Biarlah begitu juga Tuhan apa yang diprogramkan pemerintah kami Tuhan di dalam pembagian sembako, di dalam pembagian yang menjadi hak rakyat Tuhan. Biarlah semua sampai Bapa. Biarlah rakyat dapat menikmati Bapa penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan di atas ini semua Bapa. Ampunkan semua salah dosa kami Tuhan supaya layak kami menerima berkat-Mu. Suci kuluskan kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan di atas ini semua Bapa. Terima kasih Tuhan kami datang di dalam satu nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup yang sudah menyertai kami dan kami percaya Tuhan Engkau dengar dan Engkau jawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun berada, bagaimanapun keadaan kita saat ini, kita bersyukur karena Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita. Ini saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, sebaiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang pengasih dan penyayang, kami bersyukur Tuhan kami dapat beribadah walaupun hanya dengan online. Dimanapun saudara kami berada pada saat ini, bagaimanapun keadaannya, Engkau Tuhan yang menilik satu persatu dan Engkau yang memberikan damai sejahtera bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengurapi semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pada saat ini, hari ini, untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Baik song leader, baik singer maupun pemain musik yang memakai IT, begitu juga Tuhan yang meniup sangkakala, ya, dan juga editor, juga korlap, semuanya Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Kami bersyukur Tuhan, urapan-Mu begitu luar biasa. Dan saat ini kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kami bermohon Tuhan supaya Engkau mengurapi kami sekali lagi, satu persatu, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang sedang berada di mana saja sedang berada Tuhan. Engkau yang mengurapi kami semuanya. Biarlah urapan pengajaran Engkau berikan. Begitu juga dengan hamba-Mu Tuhan, Engkau berikan urapan Raja, urapan Rasul, urapan kenabian. Sehingga apapun yang hamba sampaikan adalah seluruhnya isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami untuk menjadi bekal kami, untuk menutup tahun ini. Dan Engkau akan menyeberangkan kami ke tahun depan, tahun 2021. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, bersama kita katakan, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, diambil dari Mazmur 103, ayat 8 sampai dengan 18. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 18 bunyinya demikian, saya akan bacakan kepada kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita ini. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih Tuhan setia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah ibadah yang terakhir untuk tahun ini. Tutup tahun. Tema kita adalah Tuhan tetap setia menjaga kita. Dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tetap setia. Bapak Ibu yang terkasih, kitab Mazmur ini terdiri dari 5 bagian. Ada 150 pasal dalam kitab Mazmur itu. Ada 3 bagian, 3 kitab yang ditulis oleh Daud. Daud menulisnya dengan penuh pemujaan dan puji-pujian kepada Tuhan. Kitab yang pertama bisa dibanding dengan Kejadian yang ditulis oleh Daud. Allah pada waktu itu memberkati manusia secara luar biasa. Tapi pada saat itu juga tidak lama kemudian manusia jatuh di dalam dosa. Kemudian kitab yang kedua dibanding dengan kitab Keluaran, di mana bangsa Israel mendapatkan kehancuran dan mereka juga mendapatkan pemulihan. Kemudian di kitab yang ketiga dibandingkan dengan bilang Imamat, di mana bangsa Israel memuji Allah karena kekudusannya, patut dipuji dan patut disembah. Kitab yang keempat adalah dibandingkan dengan Bilangan, di mana hubungan Israel dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya seluruhnya banyak sekali kesusahan. Mazmur 103 ini termasuk di dalam kitab yang 4. Jadi banyak kesusahan. Kitab kelima bisa dibanding dengan Ulangan. Di sana adalah kidung pujian, ucapan syukur, dan rasa dengan penuh sukacita. Mazmur 103 ini boleh dikatakan banyak sekali kesusahan. Dari ayat 8 sampai dengan ayat 18. Ada 3 kali disebutkan orang yang takut akan Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan kepada orang yang takut akan Dia? Pertama, Dia tidak akan membalaskan kejahatan kita dengan pembalasan. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih sayangnya, Dia mengampuni kesalahan kita. Nomor 2, yang pertama tadi dapat di ayat yang ke-11. Kemudian di ayat yang ke-13, katanya, seperti bapa-bapa yang ada di dunia ini, sayang kepada anaknya. Apa yang dimintanya akan diberikan. Apalagi Bapa yang di surga akan memberikan lebih lagi dari itu kepada orang yang dikasihinya. Dan kepada orang yang takut akan Dia. Yang bagaimanakah yang kita katakan, yang tidak kita minta juga diberikan Tuhan. Oksigen. Kita bangun pagi-pagi mungkin mau tidur, kita tidak pernah meminta, Tuhan besok pagi kalau aku bangun, aku mau ada oksigen. Tapi ternyata tidak pun kita minta, Tuhan sudah berikan. Jadi dari ayat 11 sampai dengan ayat 18, ada 3 kali Tuhan menyatakan bahwa Dia itu kasih setia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi ada 3 kali Dia sebutkan orang yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu marilah kita semuanya, kita yang pada saat ini mendengar firman Tuhan ini, marilah kita takut akan Tuhan, kita hormati Dia, kita ikutin semuanya petunjuk-petunjuknya, ketetapan-ketetapannya, undang-undangnya, kita ikutin semuanya, kita memuji memuliakan Dia, kita berdoa dan kita menyembahnya. Apabila umatnya menderita, demikian juga Bapa menderita. Satu kali ada pertanyaan dari fans di radio. Karena saya setiap pagi membawa firman Tuhan di radio. Ada di Durin Simbelang, ada di Kabanjahe, dan ada di Brastagi. Tapi satu kali yang sangat berkesan di hati saya. Dia bertanya begini, kenapa ya Ibu, COVID ini belum berhenti juga? Kita begitu menderita karena COVID-19 ini. Apakah Tuhan ikut juga menderita dengan kita?
Ataukah Tuhan itu membiarkan kita menderita? Bapak Ibu yang terkasih, setelah belajar dari firman Tuhan ini, dinyatakan bahwasanya pada saat kita menderita, pada saat umatnya menderita, Tuhan juga menderita dan dia merasa bebannya itu sangat berat sekali. Dan kita jangan pernah berpikir bahwasanya Tuhan itu jauh dari kita. Tuhan itu tidak mau menjawab doa-doa kita. Bahwa Tuhan itu tidak peduli kepada kita. Dan juga dia akan meninggalkan kita. Jangan pernah ada terfikir demikian, Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya harus kita ingat bahwa mata Tuhan itu terus tertuju dan memandang dengan penuh belas kasihan kepada kita. Dan Tuhan akan menolong kita sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu kita harus berserah kepada Tuhan. Karena di dalam Lukas 7 ayat 12 sampai dengan 13, dia menyatakan bahwa Tuhan itu akan menolong kita. Kita coba data kesusahan yang kita alami selama tahun 2020. Kita hanya merasa tenang barangkali bulan Januari, Februari, dan mulai bulan Maret pertengahan kita sudah mulai diisukan ada pandemi COVID-19. Dan kita mulai dilarang keluar rumah. Kita diharuskan tinggal di dalam rumah. Kita diharuskan memakai masker. Kita diharuskan mencuci tangan sering-sering. Kita diharuskan untuk menjaga imunitas kita. Minum jamu, minum air jeruk lah, air jeruk asam lah, atau macam-macam yang disuruh. Kemudian kita disuruh juga untuk memakan makanan yang cukup gizi. Kemudian kita disuruh juga untuk selalu menjaga jarak walaupun dengan keluarga kita sendiri. Ini memang satu hal yang sangat berat buat kita. Kita juga disuruh harus cukup tidur. Kemungkinan selama ini kita tidur hanya 5 jam. Kadang-kadang hanya 4 jam. Apalagi seperti kami di Sola Gracia. Kadang-kadang kalau pergi KKI, berangkat jam 2 siang atau jam 1 siang. Besok pagi jam 4 pagi baru kembali. Kalaupun ada tidur di mobil, itu namanya tidur-tidur ayam. Bapak Ibu yang terkasih, selain itu ada juga bencana alam. Di mana ada teror, ada pembunuhan, kemudian ada juga pemberontakan, ada juga berita hoax, ada juga beban hidup, penderitaan, cobaan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, adanya bencana alam di mana-mana. Banyak kita melihat bagaimana terjadi banjir bandang. Kita melihat bagaimana orang payah untuk dikeluarkan dari dalam rumahnya ketika rumahnya terseret oleh arus air. Kita melihat bagaimana tanah longsor, bagaimana gunung Merapi yang meletus, bagaimana dengan adanya berita-berita hoax, bagaimana beban hidup, penderitaan, dan cobaan yang harus kita lalui. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita, terutama kita yang ada di Sola Gracia, hal yang paling berat yang kita rasakan adalah kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Rasanya sedih. Kita tidak bisa beribadah dengan tatap muka. Kita tidak bisa melayani orang itu dengan langsung tatap muka. Pada biasanya kalau kita sedang melayani, mengadakan pelepasan atau pastoral counseling, kalau mereka itu menyampaikan keluhan-keluhannya, kita akan memeluk mereka. Dan itu pada saat ini paling tidak boleh. Oleh karena itu, kita sudah mengadakan pastoral counseling ataupun pelayanan melalui online. Kita mengadakan video call atau barangkali Google Meet untuk mengadakan pelayanan-pelayanan. Kita tidak bisa ibadah bersama. Kemudian ekonomi begitu melanda dunia. Pada saat terjadi pembagian bansos, saya melihat di televisi ada ibu-ibu yang antri, mungkin sudah tua ya, mungkin setua saya, sudah tidak kuat lagi barangkali, ada yang menyikut di kiri dan di kanannya,
dan dia terjatuh, terinjak-injak untuk mendapatkan bantuan sosial yang dari pemerintah. Itu di Indonesia banyak yang kita lihat, dan mereka tidak memikirkan lagi protokol kesehatan. Ada juga yang di Singapura. Boleh dibilang Singapura itu adalah negara yang makmur, sehingga rakyatnya juga semuanya makmur. Supir taksi, pegawai toko, semuanya kehidupannya sudah teratur, dan tingkat kehidupan mereka itu jauh lebih tinggi daripada penduduk yang ada di sekitarnya di Asia Tenggara dan Asia pada umumnya. Kita bersyukur bahwasanya tema di Moderamen GBKP, yang dari Moderamen GBKP, bahwa tahun 2020 adalah kita harus belajar IT, informasi teknologi. Jadi dengan adanya itu, mau tidak mau, keadaan pandemi ini, kita harus belajar. Banyak di antara ibu-ibu, katakanlah seperti saya yang gaptek, hanya bisa menerima telepon dan mengirim WA, SMS juga tidak bisa. Tapi zaman sekarang ini, itu harus sudah bisa. Dan juga sudah harus bisa mengadakan video call, mengadakan Google Meet. Itu semuanya sudah bisa, itu sudah semuanya harus dilakukan. Dan untuk itu kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, dan berterima kasih kepada Moderamen GBKP, karena kita sudah diajarkan atau sudah diajak. Kita melihat bahwa nubuatan dari pemimpin kita di GBKP, di Moderamen itu, mengetahui bahwa Tuhan sudah memberitahu kepada mereka satu saat kita benar-benar membutuhkan itu. Kemudian kita akan melihat lagi bahwasanya dengan adanya pandemi ini, kita lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, kepada Tuhan. Kita tidak ke gereja, kita tidak boleh ke gereja, tapi apa yang dikatakan oleh Yesus, tunggu anakku, engkau tidak usah datang ke gereja, aku datang ke rumahmu masing-masing. Jadi Yesus itu datang ke rumah kita masing-masing. Kemudian dengan anak kita, menantu, cucu kita, walaupun berjauhan, tapi kita dapat beribadah bersama-sama melalui video call, melalui Zoom, melalui Google. Berarti kita pun lebih dekat dengan keluarga. Begitu juga dengan ibadah dengan saudara seiman, melalui video call, Google, dan Zoom. Walaupun ada masalah yang kita hadapi. Pertama, kemungkinan itu karena cuaca. Kemudian yang kedua, karena adanya daring dan HP banyak dipergunakan oleh anak-anak, sehingga ibu atau bapak tidak bisa mempergunakannya, kecuali kalau di rumah itu memang setiap orang mempunyai gadget. Adanya new normal, misalnya selama ini tidak ada waktu kita untuk mengurus tanaman. Sekarang kita sudah diberikan kesempatan untuk mengurus tanaman. Kalau selama ini mungkin kita tidak pernah pergi ke ladang, tapi masa pandemi ini kita pergi ke ladang karena di sana tidak ada jarak antara kita dengan orang yang bekerja bersama-sama dengan kita. Kita bisa mengatur jarak itu. Halaman kita ditanami dengan buah-buahan, dengan bunga-bungaan, dan ada juga sekarang orang yang memanfaatkan menanam bunga-bunga yang sekarang lagi tren seperti aglonema dan lain-lainnya, dan itu bisa memberikan penghasilan kepada mereka. Jika selama ini kita disibukkan dengan baju baru, ke salon, merawat muka, merawat rambut, dan sebagainya, saat sekarang ini sudah dikerjakan sendiri. Jadi saya pikir kepada kita semuanya kaum ibu, uang yang biasanya kita pergunakan untuk ke salon, pangkas, merawat muka, membeli baju baru, membeli sepatu baru, membeli peralatan kosmetik, itu barangkali kita bisa pergunakan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Dengan jalan kita memberikan kepada panti asuhan, karena apa yang dikatakan oleh Yesus,
Jikalau engkau memberi kepada panti asuhan, itu artinya engkau sudah memberi kepadaku. Jikalau engkau memberikan kepada orang-orang tua, janda-janda miskin, itu tandanya engkau sudah memberikan kepadaku. Itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada kita semuanya. Jadi saat ini kita lagi menghimbau untuk saudara-saudara terkasih yang ada di Sola Grazia. Tahun ini, bulan ini, kita sudah mengirim ke panti asuhan. Ada 15 panti asuhan di Indonesia. Kita sudah kirim seberapa yang kita mampu. Awalnya adalah kita ingin menolong orang yang kena rumahnya dibakar, rumah ibadah dibakar, agak di pedalaman di Sigi. Kemudian pendeta yang ada di sana berkata, sebenarnya dana untuk itu sudah cukup, tapi kalau umpamanya ada dana, boleh kami alihkan ke panti asuhan. Nah, oleh karena itu kita sudah mengirim ke panti asuhan. Namun sekarang saya terfikir lagi, bagaimana jikalau kita memberikan kepada orang-orang tua yang sudah tidak punya suami lagi, atau barangkali mereka itu membutuhkan. Oleh karena itu kita akan menghimbau, terserah kepada kita. Kalau kita mau memberi berapa, itu akan kita sampaikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti Raja Daud, dia selalu menghitung berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepadanya. Sekalipun dia mengalami banyak sekali ujian dan cobaan, banyak sekali pergumulan-pergumulan yang harus dia hadapi, yaitu pada saat dia masih muda, dia mau dibunuh oleh Saul. Dia dikejar kemana-mana, dia sembunyi di Gua Adulam. Pada saat dia ada di Gua Adulam, dia juga dikejar oleh orang-orang yang minta perlindungan darinya. Penjahat-penjahat, pelacur, pembunuh yang tidak membayar pajak, yang lain-lain, semuanya itu pergi menemui Daud. Mula-mula Daud merasa kesal karena dia sendiri harus menyembunyikan diri. Tapi belakangan dia berkata, baiklah kita bersama-sama berjuang. Dan dia pakai semuanya orang ini. Kaum wanita disuruh memasak, disuruh bercocok tanam. Kaum laki-laki disuruh untuk membuat senjata, disuruh untuk latihan berperang dan lain sebagainya. Dan akhirnya ini semuanya dibawa ke istana pada saat Daud menjadi raja, dan ini semuanya dapat dipergunakannya untuk membantu dia dalam pemerintahannya. Kemudian dia pernah juga dikejar oleh anaknya, mau dibunuh oleh Absalom. Dia terpaksa meninggalkan istana. Dia pernah juga dibakar, pernah juga dibakar istananya, istrinya dibawa semuanya. Tapi dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus mengejar mereka itu yang sudah melarikan anak-anakku dan istriku? Tuhan katakan, kejar, engkau masih sanggup untuk mengejarnya. Dan dia pun mengejar dan dia menang. Bapak Ibu yang terkasih, selama pandemi ini juga kita terus bertanya kepada Tuhan, jikalau memang pandemi ini belum berakhir ya Tuhan, jikalau engkau belum mengangkat pandemi ini dari negeri kami ini, dari bumi Indonesia ini, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk bertahan ya Tuhan. Dan itulah yang kita katakan kepada Tuhan. Tapi kalau boleh kita bertanya, apa yang harus kami lakukan? Mungkin Tuhan ada berbicara kepada kita atau salah satu hambanya yang ada di dunia ini. Adapun daftar yang dibuat oleh Raja Daud, berkat-berkat yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan berikan? Misalnya Tuhan itu mengampuni dosa. Dia tidak perhitungkan lagi. Dia sudah mengampuni segala dosa-dosa kita dan dia tidak mengingat-ingatnya lagi. Dia membuangnya ke tubir laut yang paling dalam. Kemudian yang kedua, dia menyembuhkan penyakit kita. Dan ketiga, dia memahkotai kita dengan kasihnya
dan kemurahannya dalam kerahimannya. Kemudian dia memenuhi keinginan kita, memberi keadilan dan kebenaran. Ketika kita sakit, kita didorong untuk menghargai kesehatan. Kadang-kadang kita pikir sehat itu biasa-biasa saja. Tapi pada saat kita sakit, kita tahu, kita menghormati sungguh-sungguh bahwasanya berharga sekali rupanya sehat itu. Kemudian kita nyaris berputus asa. Kita diberikan kemampuan untuk berharap. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada di antara kita di mana keluarga kita terguncang karena ada peristiwa yang membuat kita sangat-sangat berputus asa. Kami juga mengalami hal-hal yang sama. Tetapi pada saat itu kita tidak akan dibiarkan Tuhan sendirian. Kita akan diberikan kesempatan untuk bertahan. Kita akan diberikan kesempatan untuk berjuang dan terus mengandalkan Tuhan seperti yang kita katakan tadi, Yeremia 17 ayat 7. Dan Tuhan melayakkan kita. Sebenarnya kita ini tidak layak untuk menerima keselamatan kalau melihat perbuatan-perbuatan kita. Tapi Tuhan melayakkan kita sehingga kita layak untuk menerima keselamatan itu. Sepanjang tahun 2020 banyak kita melakukan dosa. Tuhan memberi pengampunan kepada kita dan Tuhan juga sudah melupakannya. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu yang terkasih, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jikalau engkau mengaku dosamu dan minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampunimu. Dan tidak hanya dosamu yang diampuni, tapi Tuhan juga akan menyucikan engkau dari segala kenajisanmu. Apakah kenajisan-kenajisan yang kita perbuat? Tuhan sudah mengampuninya semuanya. Sudah disucikan, sudah dibersihkan. Jadi kalau memang kita sudah minta ampun, sudah. Tapi Tuhan juga mengharapkan, memerintahkan kita juga wajib melupakan kesalahan orang lain dan wajib untuk mengampuni. Begitu banyak di dalam Alkitab yang dinyatakan bahwasanya kita harus mengampuni. Seperti misalnya di dalam kita doa Bapa kami, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Itu kita doa, kita teruskan di dalam doa Bapa kami. Kalau kita di gereja, paling tidak di gereja itu sekali seminggu. Kemudian waktu kita mengadakan kebaktian lingkungan, kemudian kebaktian kaum ibu, kebaktian kaum bapak, kebaktian lansia, semuanya itu disebutkan. Dan juga dinyatakan bahwasanya di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, jikalau engkau tidak mengasihi saudaramu, engkau sama dengan pembunuh. Jadi artinya kita harus mengampuni jikalau ada kesalahan-kesalahan dari saudara kita. Dan jikalau kita mengampuni, itu merupakan suatu keharusan karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Kemudian cara atau jalan keluar dari jebakan kepahitan kita, ya kalau kita sakit hati itu merupakan suatu kepahitan. Kita serahkan kepada Yesus. Kita undang Yesus hadir di tengah kita. Kita minta supaya Yesus yang menyembuhkan luka batin kita. Kita berdoa supaya Yesus datang dan Dia memeluk kita dan luka-luka batin kita akan disembuhkan. Kemudian kita akan menerima kasih dari Allah untuk kita sendiri. Setelah itu kita ampuni diri kita sendiri. Jangan sampai kita terus berpikir kalau ada kita berbuat kesalahan, kita harus mengampuni diri kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini sudah akhir tahun. Mari kita ingat-ingat kalau masih ada orang yang belum kita ampuni, kita ampuni. Karena di dalam Markus 11 ayat 25 berkata, jikalau engkau berdoa dan meminta kepada Tuhan, jikalau ada sesuatu di dalam hatimu yang belum engkau selesaikan,
engkau selesaikan dulu, baru engkau kembali datang berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian berikutnya dikatakan, jikalau engkau tidak mengampuni, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampunimu. Oleh karena itu, kita harus mengampuni, karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Kalau kita tidak mengampuni, maka doa-doa kita tidak akan didengar oleh Tuhan. Kemudian kita mengadakan pemberesan dengan orang yang bersangkutan. Mungkin kita akan menyampaikan kepadanya melalui orang-orang yang dihormatinya. Kemudian langkah untuk menyembuhkan memori ingatan-ingatan kita akibat perlakuan buruk dari orang lain. Kita mohon agar Yesus kembali hadir dan mengingatkan kita, meminta supaya luka batin kita disembuhkan. Kita minta agar Roh Kudus menuntun kita dan mau mengampuni. Roh Kuduslah yang mampu untuk mengampuni kita. Kemudian kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita roh sukacita. Galatia 5 ayat 22-23 ada 9 buah roh. Ini pun boleh juga kita minta supaya Tuhan memberikan kepada kita roh kasih, roh sukacita, roh damai sejahtera, roh kebaikan, roh kemurahan, roh kesabaran, roh kesetiaan, roh kelemah lembutan, roh pengendalian diri. Kalau kita minta yang 9 buah roh ini, Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengampuni. Karena pada saat kita sudah mengampuni, kita akan merasakan lega. Pada saat kita melepaskan pengampunan, kita akan merasakan plong dan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Jadi mari jangan dibawa dendam kita, sakit hati kita menyeberangi tahun 2020 ini masuk ke tahun 2021. Kita sudah bersih, kita tidak ada lagi yang ketinggalan hal-hal yang membuat kita ini tidak bersih. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup, hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan itu tidak selalu mulus. Kadang-kadang ada orang berkata, kalau sebagai hamba Tuhan yang rajin berdoa, pasti tidak ada lagi hambatan atau tidak ada lagi ujian dan cobaan yang dihadapi. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwasanya tidak ada satu orang pun yang tidak lepas daripada ujian dan cobaan. Kenapa? Kalau kita lihat dari Ayub, bahwasanya iblis berkata, ya benar Tuhan, Ayub itu kan dia patuh kepadamu, dia menyembah engkau karena engkau memberikan semuanya untuk dia. Jadi kalau saya juga kadang-kadang ada masalah, saya katakan terima kasih Tuhan, aku merasakan bahwa engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan sekarang iblis berkata begitu, ya Tuhan, janda Mintai itu patuh kepadamu, setia kepadamu, mengikuti semuanya ketetapanmu, karena engkau memberikan semua apapun yang dia butuhkan. Oleh karena itu, berikan aku hak, berikan aku kuasa untuk menguji dia, mencoba dia. Itu yang sering terjadi dalam hidup kita dan kita harus sadari. Saya selalu katakan, apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Seperti yang tadi kita bicarakan bahwasanya pada saat kita mendapatkan pergumulan yang luar biasa, kita tergoncang, satu keluarga tergoncang dengan pergumulan itu. Tapi Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk bertahan, memberikan kemampuan kepada kita untuk berjuang terus. Dan pada saat yang sama, pada saat kita mengalami guncangan-guncangan yang berat itu, pada saat itu ada juga orang yang butuh untuk kita berikan penghiburan. Dan ini adalah salah satu, pada saat kita menghibur orang lain, kita sudah lebih lagi dihiburkan. Kita dapat mengutip puisi Margaretha Fishback. Ini adalah satu puisi yang sangat terkenal, yang berjudul Footprint, yaitu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yaitu jejak kaki, di mana orang berjalan di tepi pantai
ada pasir. Saya pernah berjalan di tepi pantai sendirian di Rio de Janeiro, di Brazil. Pasirnya putih sekali, cantik. Pemandangannya bagus, lautnya birunya, aduhai, luar biasa. Dan saya berjalan sendiri pagi-pagi, jam 5 pagi, jam 4 pagi sudah ada sinar matahari. Berbeda dengan kita mesti tunggu jam 6 dulu. Di sana jam 5 pada waktu itu, Pak, musim apa saya pun nggak ingat, bulan 3 tahun 2003. Kemudian saya bernyanyi, Bapak engkau sungguh baik. Tiba-tiba seorang anak datang membawa pisau dan mau menikam saya, dia meminta uang. Saya katakan saya tidak punya uang, tapi sudah pasti tidak bisa dengan bahasa mereka. Saya bisa mengatakan dalam bahasa Inggris, tapi dia terus mengapakkan tangannya, minta uang, minta uang, minta uang. Saya berjalan dengan pakaian yang sangat sederhana dan tidak ada membawa uang. Kemudian dia mau mencabut parang yang dia taruh di belakangnya dan dia mau tikam saya, tapi tiba-tiba datang seorang penjaga pantai. Menurut saya itu penjaga pantai. Dia berteriak, "Hoi!" Kemudian anak ini lari tunggang langgang. Kemudian secepatnya saya kembali mau menemui lelaki tadi dan saya mau mengucapkan terima kasih. Tetapi apa yang terjadi? Dan saya yakin itu adalah malaikat Tuhan yang dikirim Tuhan untuk menolong saya. Karena pagi-pagi jam 4 pagi saya sudah berdoa minta supaya malaikat Tuhan akan menjaga dan melindungi saya, menjauhkan saya. Dia mengingat bagaimana firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 20c. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan menyertai engkau sampai dengan kesudahan akhir zaman." Dan dia berpikir, benar, ini Yesus terus menemani aku kemanapun aku pergi. Tapi dia lihat setelah itu tinggal ada satu pasang jejak kaki. Dan dia berkata, "Kemana Yesus ya? Aku kok ditinggalkan sendirian?" Tapi ternyata Yesus berkata kepadanya, ditaruh dalam hati, "Aku tidak meninggalkanmu anakku. Engkau tidak melihat lagi jejak kakimu, karena aku sudah menggendong engkau." Bapak Ibu yang terkasih, Yesus itu menggendong kita pada saat kita mengalami pergumulan, menghadapi pergumulan yang begitu berat, yang menggoncangkan kita, menggoncangkan keluarga kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Semoga kita dapat menyeberangi tahun 2020 ini, masuk ke tahun 2021. Kan kita pegang nomor 1 bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Nomor 2, kita harus mengampuni karena Yesus sudah lebih dulu mengampuni kita. Dan kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita tetap bersyukur untuk menyongsong tahun yang baru. Dan kita tidak lupa berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Dan kita masuk di tahun depan dengan penuh pengharapan yang luar biasa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pelajaran kami pada hari ini. Tuhan, kami Engkau ajarkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena Engkau sudah lebih dulu mengampuni kami. Kami harus terus berpengharapan kepadamu. Kami harus terus bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Dan kami terus juga berdoa, bermohon kepadamu. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan, dan memohon supaya Engkau kiranya mau mengangkat COVID-19 ini dari bumi Indonesia ini. Bapa, kami bersyukur dengan semua yang sudah Kau berikan. Ujian, cobaan, berkat yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih selama tahun 2020 ini. Sudah kami jalani 362 hari. Tinggal 3 hari lagi Tuhan, kami menjalani tahun ini dan sudah selesai tahun 2020. Dan tahun 2020 ini tidak akan pernah kembali lagi. Usia kami juga bertambah. Dan sebagaimana Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Engkau berikan kepada kami kesempatan Tuhan, supaya kami terus dapat menjalankan perintah-Mu, supaya kami terus dapat menyampaikan berita baik yang Kau sampaikan,
yang harus kami sampaikan kepada begitu banyak manusia yang belum mendengar nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk urapan yang sudah Engkau berikan kepada setiap yang bertugas, baik dia song leader yang memakai IT dan yang memakai keyboard, dan juga Tuhan semuanya yang sudah mengkoordinasikan acara ini, koordinator lapangan dan semuanya. Engkau sudah urapi Tuhan, berkati rumah tangga mereka, berkati apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapak, kami sambut tahun 2021 Tuhan dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita. Dan kami bermohon kepadamu, di mana Tuhan tahun 2020 ini, bulan yang lalu, Engkau sudah memanggil pimpinan gereja kami, ketua moderamen kami, Pendeta Agustinus Purba. Tuhan, kami mohon Engkau kiranya memberikan penghiburan kepada ibu dan anak-anak semuanya beserta keluarga. Begitu juga dengan semua yang sudah meninggal karena COVID. Engkau berikan penghiburan Roh Kudus kepada keluarga. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau, termulialah Engkau. Tetap tinggal beserta dengan kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari roh maut, kecelakaan, malapetaka, dan bencana. Roh keselamatan menjadi milik kami. Dan juga Tuhan, malaikat-Mu akan terus menjaga dan melindungi kami. Roh Kudus yang tetap membimbing kami, sehingga kami tetap berada di koridor yang Tuhan sudah tetapkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Shalom bagi kita semuanya. Salam sehat.